warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mautado dari kelas 06 TPLM 001. Di sini saya akan merangkum sebuah materi dari mapel rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan membahas pertemuan 13 yang berjudul validasi software. Langsung saja ke materi. Pengertian validation software. Validasi perangkat lunak atau software validation merupakan bagian dari validasi sistem komputerisasi sistem validation atau CSV. Validasi sistem komputer adalah proses mendokumentasikan bukti dengan tingkat jaminan tinggi bahwa perangkat lunak atau sistem terkomputerisasi berfungsi sesuai dengan desain dan memenuhi kebutuhan penggunanya secara konsisten dan dapat diproduksi. Sistem terkomputerisasi mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan peripheral yang diperlukan agar komponen dapat berfungsi. Validasi perangkat lunak sering juga disebut sebagai verifikasi dan validasi. Verifikasi berkaitan dengan memastikan bahwa program akan menunjukkan fungsi yang sesuai dengan spesifikasinya. Sedangkan validasi berfokus pada memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan akan memenuhi harapan atau ekspektasi pengguna sistem. Penting untuk memahami perbedaan antara verifikasi aware building the product right dan validasi aware building the right product. Verifikasi menegaskan bahwa perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi, sementara validasi memastikan bahwa perangkat lunak dapat melakukan apa yang diinginkan oleh pengguna. Proses validasi dan verifikasi. Proses validasi dan verifikasi melibatkan penerapan tahapan proses terhidup V dan V, verification dan validation. Proses ini memiliki dua tujuan utama: mengidentifikasi kekurangan dalam sistem dan memperkirakan apakah sistem dapat digunakan secara efektif dalam situasi operasional. Tujuan validasi software. Tujuan dari verifikasi dan validasi adalah memberikan kepastian bahwa perangkat lunak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tidak bebas dan kekurangan, perangkat lunak harus cukup baik untuk tujuan penggunanya, dan tingkat kepastian dapat diperlukan akan ditentukan oleh tipe pengguna dan harapan pengguna. Selanjutnya ada kapasitas validasi dan verifikasi. Kapasitas validasi dan verifikasi bergantung pada tujuan sistem, harapan pengguna, dan lingkungan pemasaran. Fungsi perangkat lunak akan memiliki tingkat kepastian yang bervariasi, tergantung pada seberapa kritiknya perangkat lunak tersebut bagi organisasi. Harapan pengguna dan lingkungan pemasaran juga memainkan peran penting dalam menentukan derajat kepastian yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada proses testing. Proses testing melibatkan beberapa langkah, antara lain komponen testing, pengujian terhadap integrasi subsistem, menguji keterhubungan antara subsistem. Selanjutnya ada acceptance testing, pengujian lahir sebelum sistem dapat digunakan oleh pengguna. Ini melibatkan uji coba data dari pengguna sistem. Baik, lanjut ada verifikasi statistik dan dinamik. Verifikasi statistik melibatkan inspeksi perangkat lunak dan analisis referensi sistematik untuk menentukan masalah. Verifikasi dinamik melibatkan pengujian perangkat lunak secara aktif dengan menjalankan sistem dan mengamati perilaku operasionalnya. Perencanaan validasi ditetapkan untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan dari proyek validasi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan selama proyek validasi disebut sebagai paket validasi. Rencana ini harus disetujui oleh pemilik sistem dan jaminan kualitas, dan setelah selesai, dokumen-dokumen dapat paket validasi sistem disimpan sesuai dengan prosedur kontrol dokumen. Selanjutnya ada dasar-dasar uji coba, unit testing atau modul testing. Pengujian modul untuk menentukan kesalahan logika atau kegagalan fungsional. Ini melibatkan uji coba pada tingkat terkecil dan dari perangkat lunak, seperti komponen-komponen yang saling berhubungan,
Subsistem pengujian integration testing mencakup metode untuk menghubungkan modul menjadi subsistem atau sistem lengkap. Pendekatan dapat berupa uji incremental, top down atau bottom up, atau kombinasi dari keduanya. Fungsi testing melibatkan pengujian fungsional untuk menentukan kesalahan atau kegagalan dalam paket perangkat lunak lengkap, dilakukan setelah pengujian modul dan pengujian integrasi. Yang terakhir, sini ada kriteria uji coba validasi. Validasi perangkat lunak melibatkan serangkaian pengujian kotak hitam yang menunjukkan kesesuaian dengan permintaan atau kebutuhan. Hasil pengujian bisa berupa karakteristik sesuai dengan spesifikasi atau penemuan penyimpangan dari spesifikasi yang menyebabkan cacat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari rangkuman ini atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.